Selidik TVRI kembali hadir ke hadapan Anda untuk mengungkap realitas yang terjadi di sekitar kita. Bersama saya, Norma Novika. Selama 30 menit ke depan akan mengulas maraknya tenaga kerja asing ilegal di Indonesia. Dan saudara, inilah Selidik TVRI. Jumlah tenaga kerja asing di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Keberadaan TKA ini tentu menyisakan berbagai persoalan yang perlu diselesaikan. Terlebih, ada fakta yang menunjukkan bahwa TKA yang masuk ke Indonesia banyak yang ilegal. Persoalan TKA ilegal ini tentu tidak boleh dianggap remeh. Lantas, bagaimana dengan tenaga kerja asing ilegal yang tidak memiliki dokumen surat imigrasi lengkap, namun dapat dengan mudah melenggang masuk ke Indonesia? Banjir tenaga kerja asing di Indonesia adalah fakta yang tidak bisa dipungkiri. Keberadaan mereka tentu menyisakan berbagai persoalan, apalagi sebagian besar di antaranya datang ke tanah air secara ilegal. Ada dua jenis pelanggaran yang bisa dilakukan tenaga kerja asing. Pertama, pelanggaran imigrasi, yaitu jika pekerja asing tidak memiliki izin tinggal atau izin tinggalnya kadaluarsa atau overstay. Untuk kasus ini, pemeriksaan dan penegakan hukum dilakukan oleh pegawai imigrasi di bawah Kementerian Hukum dan HAM. Jenis pelanggaran kedua adalah jika tenaga kerja asing bekerja di wilayah Indonesia tanpa mengantongi izin kerja, atau memiliki izin kerja tetapi penggunaannya tidak sesuai dengan izin yang dimiliki. Pemeriksaan dan penegakan hukum untuk pelanggaran semacam ini dilakukan oleh pengawas ketenagakerjaan. Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi kerap menangkap TKA ilegal, di mana sejauh ini tindakan yang dilakukan hanya sebatas hukuman administratif dan deportasi. Tentu tak heran jika hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera. Sanksi untuk pelanggaran penggunaan TKA ini telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013, yakni pemberian kerja TKA yang tidak memiliki izin memperkerjakan tenaga asing atau IMTA dapat dikenakan hukuman penjara 1-5 tahun dan denda 100 juta hingga 400 juta rupiah. Jika jabatan TKA tidak sesuai kompetensi dan atau pemberi kerja tidak menunjuk TKI pendamping, dapat dikenakan hukuman penjara 1-12 bulan dan denda 10 juta hingga 40 juta rupiah. Sementara, jika pemberi kerja tidak melakukan pembayaran dana kompensasi penggunaan tenaga kerja asing dan atau memulangkan TKA setelah masa perjanjian kerja selesai, maka bisa dikenakan sanksi administrasi, salah satunya adalah pencabutan IMTA. Persoalan TKA di Indonesia tidak bisa dianggap sepele karena menyangkut kedaulatan negara, di mana TKA dapat bekerja di wilayah NKRI tanpa melalui prosedur yang semestinya. Di negara lain, tenaga kerja Indonesia juga tidak bisa sembarangan bekerja. Di Korea dan Hong Kong misalnya, TKI harus mendapatkan izin formal. Semestinya di Indonesia, hal itu juga harus menjadi perhatian dan diawasi secara ketat. Keberadaan TKA di Indonesia juga sama artinya dengan mengambil kesempatan kerja yang semestinya bisa dinikmati warga Indonesia di tengah sulitnya menciptakan lapangan
pekerjaan. Pemerintah seharusnya benar-benar memperhatikan masalah ini. Beragam faktor menjadi penyebab banyak tenaga kerja asing menyerbu pasar kerja di Indonesia. Tentu tidak hanya karena keterbatasan kesempatan kerja di negara asal TKA itu, melainkan juga karena sejumlah faktor internal yang mewarnai dinamika pasar kerja nasional. Sejumlah faktor disinyalir mempengaruhi dan menjadi penyebab terjadi arus TKA yang cenderung lepas kendali. Untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja yang profesional dan sesuai dengan kebutuhan sektor industri, yang terjadi kemudian adalah membanjirnya TKA dari luar yang memang lebih berkualitas. Implikasi dari sikap pengusaha dan kalangan dunia usaha yang cenderung ingin menekan upah sekecil-kecilnya dan sekaligus ketidakinginan mereka direcoki aksi-aksi unjuk rasa kaum buruh lokal. Faktor lain, TKA membanjiri tanah air. Faktor lainnya adalah implikasi dari kebijakan bebas visa kunjungan singkat yang diberlakukan pemerintah yang kemudian membuat larangan terbuka bagi TKA ilegal untuk memasuki pasar kerja nasional tanpa bisa dikontrol dengan efektif. Ini dibuktikan di berbagai daerah, banyak ditemukan kasus di mana perusahaan yang ada mempekerjakan TKA walaupun tidak disertai dengan proses perizinan yang sah. Di berbagai daerah masih banyak ditemukan kasus perusahaan legal mempekerjakan tenaga kerja asing yang tidak disertai dengan proses perizinan yang sah atau ilegal. Seperti yang terjadi di Bogor, Jawa Barat. Kantor Imigrasi Kelas 2 Bogor mengendus keberadaan tenaga kerja asing ilegal asal Tiongkok yang bekerja di pertambangan milik PT Bintang Cindai Mineral Geologi Tani Berkah yang berlokasi di perbukitan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Bagaimana kronologi penggerebekan yang dilakukan petugas imigrasi terhadap tenaga kerja asing ilegal tersebut? Berikut penelusuran tim selidik TVRI. Di sebuah kawasan terpencil yang terletak di tengah perbukitan Cigudeg, Bogor, Jawa Barat, ditemukan perkampungan yang disinyalir menjadi tempat pemukiman para warga negara asing asal Tiongkok. Ini menyusul operasi yang dilakukan oleh kantor imigrasi kelas 2 Bogor yang berhasil membongkar temuan hunian para TKA ilegal dari Tiongkok. Penyisiran petugas terhadap TKA Tiongkok ini dilakukan di kawasan tambang emas dan galena Cigudeg, Kabupaten Bogor. Dan benar adanya, ratusan TKA tersebut membangun perkampungan Tiongkok di sana. Penggerebekan perkampungan Tiongkok dilakukan oleh petugas imigrasi yang dalam sidak kali ini Kepala Kantor Imigrasi Kelas 2 Bogor, Herman Lukman, turun langsung memimpin operasi tersebut. Menggunakan 10 kendaraan 4 kali dan minibus, tim didampingi beberapa petugas polisi bersenjata. Misinya menggerebek perkampungan TKA asal Tiongkok di perbukitan Cigudeg, wilayah barat Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Medan yang harus dilalui pun cukup berat dengan jalanan berliku dan tikungan jurang. Minibus yang ditumpangi tim beberapa kali nyaris terperosok ke jurang hingga terpaksa menyusuri tepian hutan. Tim kemudian meminta bantuan warga sekitar dengan meminjam sepeda motor. Tapi lagi-lagi sepeda motor pun tak mampu menembus jalanan berlumpur, sehingga tim memutuskan untuk berjalan kaki menuju lokasi. Semakin mendekat, terlihat jelas kertas tempel berwarna merah bertuliskan bahasa Mandarin.
Setelah melalui perkebunan teh, tim juga harus menyusuri hutan di kawasan milik perhutani. Tim kemudian melanjutkan perjalanan ke lokasi penambangan PT Bintang Sindai Mineral Geologi BCMG. Di lokasi ini terlihat asrama yang sudah kosong. Di sana, tim menemukan satu orang asing bernama Yang Xiao Yui. Ketika diintegrasi, ia menyebut sedang berkunjung ke kerabatnya yang bekerja di tambang. Namun keterangan WNA asal Tiongkok itu berganti-ganti. Terakhir, ia mengaku datang ke perbukitan Cigudeg untuk mensurvei lokasi menggunakan visa bisnis. Hingga akhirnya petugas pun langsung mengamankan Yang Xiao Yui. Ada sekelompok warga negara asing yang melakukan kegiatan penambangan secara ilegal yang ditenggarai bahwa kegiatan tersebut dan administrasi ke imigrasian itu menyalahi aturan, sehingga untuk hal tersebut dengan lintas forum koordinasi pimpinan Muspida Kabupaten Bogor pada saat itu melakukan rapat koordinasi merumuskan penanganan hal tersebut. Sebanyak 18 tenaga kerja asing asal Tiongkok berhasil ditangkap petugas imigrasi Bogor saat sedang melakukan pekerjaannya sebagai penambang galena, bahan baku timah, serta biji besi. Saat dilakukan penggerebekan, sebanyak 27 orang diamankan. 9 diantaranya berhasil kabur karena minimnya pengawasan yang disebabkan sedikitnya jumlah personil dari pihak imigrasi. Pihak imigrasi menangkap para WNA ini setelah mendapatkan laporan dari petugas desa yang menyatakan bahwa terdapat sekitar 80 WNA Tiongkok yang bekerja secara ilegal di 2 pabrik pertambangan geomin, yaitu PT Bintang Sindai Mineral Geologi dan PT Sinomene Resource Indonesia, Desa Banyuwangi, Kecamatan Cigudeg. Namun upaya penggerebekan ini cukup sulit. Pasalnya, selain medan yang berada di pedalaman gunung, para WNA juga sempat terlebih dahulu kabur saat petugas gabungan datang. Dari sekitar 80 WNA Tiongkok ini, petugas berhasil menangkap 18 orang. 3 diantaranya merupakan perempuan, sementara sisanya kabur ke dalam hutan. Para WNA asal Tiongkok ini kemudian dibawa ke kantor imigrasi kelas 2 Bogor untuk didata dan telah dideportase ke negara asalnya. Untuk ke-12 orang tadi pagi telah dilakukan tindakan pendeportasian terhadap 1 orang warga negara RC yang telah melanggar pasal 71 huruf B Junto 75, yaitu telah dilakukan tindakan pendeportasian terhadap yang bersangkutan. Ya, tapi kita push terus supaya pihak sponsor dalam hal ini supaya segera menyiapkan tiketnya untuk proses pemulangan terhadap yang bersangkutan. Khususnya yang sisanya. Jadi yang 12 ini baru 1 yang diterbangkan ya, Pak? 12 baru 1 yang kita lakukan tindakan pendeportasi. Terus akan bertahap selanjutnya, Pak? Selanjutnya kan proses dilakukan pendeportasi secara bertahap sesuai dengan tiket yang ada. Para TKI ilegal ini masuk ke Indonesia melalui jalur udara. Dan akibat keteledoran aparat di bandara yang tidak dapat mendata kedatangan WNA, mereka dapat leluasa masuk ke Indonesia hingga menjadi tenaga ahli dan melakukan penambangan secara ilegal. Ini menjadi masalah tersendiri lantaran mereka memanfaatkan kekayaan lahan Indonesia, khususnya di wilayah perbukitan di Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di Cigudeg memang di sana itu kita melakukan pendataan, tapi waktu itu memang agak sulit kita masuk, sehingga bersama-sama dengan imigrasi kita melakukan pendataan, dan memang imigrasi juga sudah mempunyai data-data kan. Itulah pentingnya bahwa
tim Pora ini bekerja secara efektif sehingga data-data yang kita temukan di lapangan kita sandingkan dengan data-data perizinan yang legal sehingga ada langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan karena kewenangan itu kan tidak ada pada pemerintah daerah. Dengan adanya sederet kasus penyalahgunaan izin tenaga kerja asing, pemerintah Kabupaten Bogor telah berkoordinasi dengan Danrem dan Ramil serta Babinsa untuk membackup penuh pendataan ulang terhadap seluruh warga asing di wilayah Bogor, Jawa Barat. Personel TNI juga turut mendata keberadaan TKA hingga ke pelosok-pelosok desa. Namun, peran TNI hanya sebatas pendataan untuk kemudian dilanjutkan dengan pemeriksaan oleh pihak imigrasi. Bupati Bogor Nur Hayanti menegaskan, pihaknya berupaya meningkatkan pengawasan wilayah dengan mengerahkan seluruh Muspida, Muspika, hingga RT RW untuk turut membantu pendataan WNA di lingkungan sekitar. Jika ada yang mencurigakan, masyarakat diminta melapor untuk ditindak tim Pora bersama imigrasi. Berdasarkan data imigrasi kelas 1 Bogor, imigran yang tinggal di Kabupaten Bogor berjumlah 713 orang. Di Kabupaten Bogor ini tercatat ada 713 orang. 713 itu ada yang izinnya dari kami, dari pemerintah daerah melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, itu ada sekitar 341. Dan yang kedua juga izin dari pusat, yaitu dari Menaker ya, itu ada 474. Kemudian itu lintas provinsi kan berarti. Kemudian dari pemerintah provinsi ada sekitar 15. Jadi dari 713 orang ini sebetulnya yang tertinggi adalah tenaga kerja asing dari Korea. Itu ada sekitar 302 orang. Sedangkan dari RRC sendiri hanya 65 orang. Yang lainnya yang dari Jerman, Switzerland dan lain sebagainya. Begitu. Masuknya imigran gelap asal Tiongkok ke Indonesia sudah dilakukan secara masif di daerah pinggiran dan kawasan perbatasan. Modusnya dengan cara menetap atau tinggal di area pertambangan dan perkebunan serta daerah industri. Mereka berstatus sebagai tenaga kerja asing. Ya, cara itu banyak diungkap petugas keimigrasian dan ketenagakerjaan di sejumlah daerah. Lantas, regulasi seperti apa yang harus diterapkan pemerintah? Serta langkah apa yang harus dilakukan untuk menekan angka tenaga kerja asing ilegal masuk ke Indonesia? Sungguh ironis. Kesempatan kerja yang semakin sempit, bahkan tak mampu lagi menampung pekerja yang bertambah setiap tahun, justru disela dengan ramainya tenaga kerja asing yang masuk ke Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, ditegaskan ketentuan bahwa setiap pengusaha dilarang memperkerjakan orang-orang asing tanpa izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk. Akan tetapi, di era globalisasi seperti saat ini, telah membawa mobilisasi pekerja antar negara dengan mudah, sehingga tenaga kerja asing pun bisa masuk ke Indonesia. Namun, harus digarisbawahi bahwa penggunaan tenaga kerja asing itu telah diatur dengan tegas dalam Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia. Terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi sebelum mempekerjakan tenaga asing di Indonesia. Dalam pasal 102 Peraturan Perundang-undangan tahun 2013 menyatakan dengan tegas bahwa tenaga kerja asing yang boleh bekerja di Indonesia adalah tenaga ahli dan konsultan. Namun, realitanya, banyak terdapat tenaga kerja asing non-teknis atau tanpa keahlian dapat bekerja di Indonesia.
Bahkan di antara mereka merupakan tenaga kerja asing yang tidak terdaftar atau ilegal. Atas kehadiran tenaga kerja asing ilegal dengan kualifikasi rendah, tentu menjadi pertanyaan, bagaimana nasib tenaga kerja Indonesia? Ini tentu mengkhawatirkan, mengingat pekerja lokal dengan kualifikasi demikian sangat banyak tersedia di Indonesia. Dari Dinas Lingkungan Hidup maupun dari Dinas Kependudukan melakukan penyisiran, melakukan kegiatan sesuai dengan tupoksinya yang diamanatkan dengan di bawah koordinasi Bupati langsung. Di lapangan pasca penangkapan dan operasi tangkap warga negara asing tersebut, kami di tingkat kecamatan melakukan koordinasi dengan Danramil, dengan Kapolsek, dengan Perhutani, Asper untuk mengamankan wilayah tersebut. Kalau masih ada warga negara asing yang dari sisi administrasi kependudukan, kewarganegaraannya tidak lengkap ataupun baik paspor maupun visanya. Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia juga telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pada pasal 42 sampai dengan 49 tertulis, tenaga kerja asing dapat dipekerjakan di Indonesia hanya dalam hubungan kerja untuk jabatan dan waktu tertentu, dan mereka harus memiliki standar kompetensi tertentu, dan pemberi kerja yang mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memulangkan tenaga kerja asing ke negara asalnya setelah hubungan kerja berakhir. Ketika regulasi tentang ketenagakerjaan sudah jelas tertulis di dalam undang-undang, lantas mengapa implementasinya justru kian mengkhawatirkan? Persoalan TKA di Indonesia tentu bukan masalah sepele, karena menyangkut kedaulatan negara, di mana TKA dapat bekerja di wilayah NKRI tanpa melalui prosedur yang semestinya. Di sisi lain, bertolak ukur pada dasar hukum yang telah diundangkan oleh pemerintah, seakan memberikan jaminan yang kuat terhadap nasib para pencari kerja di Indonesia. Tetapi, apa yang terjadi dalam praktiknya? Mereka masih tertatih mencari kesana kemari lowongan pekerjaan. Baik itu lulusan sekolah menengah atas hingga sarjana pun sangat sulit untuk mendapatkan pekerjaan di negeri sendiri. Kembali lagi pada kasus ratusan tenaga kerja asing ilegal yang bekerja di pertambangan milik PT Bintang Cindai Mineral Geologi Tani Berkah yang berlokasi di perbukitan Cigudeg, Kabupaten Bogor. Fenomena itu tentu menyakiti hati masyarakat Bogor yang merasa tidak nyaman dengan keberadaan mereka, orang asing yang bekerja dengan memanfaatkan lahan milik pemerintah Bogor. Selain itu, tentu dampak limbah yang berdampak sangat tidak baik bagi tanaman dan persawahan masyarakat. Saya sebagai warga Bogor keberatan dengan adanya tenaga asing di tambang. Kenapa enggak pakai tenaga dari kita aja? Cuman harapan kami sebagai warga masyarakat di sini tentunya perusahaan tersebut kiranya dapat menggunakan tenaga kerja daripada masyarakat sekitar gitu atau di Kabupaten Bogor Barat ini sendiri. Lebih baik jangan orang luar, orang daerah sini kan ada yang lokal yang lebih bisa mengerjakan semuanya gitu, nggak perlu diajarin lagi. Kalau misalkan emang orang luar harus ada dengan izin yang benar.